warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Siti Husnubariah, Eskom MPD selaku dosen mata kuliah Sistem dan Teknologi Informasi. Tujuan dari dibuatnya video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester Sistem dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mengimplementasikan aplikasi Sispokol PPDB pada sekolah SMK Al-Farisi Garut. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Olivia Oktaviani dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Institut Pendidikan Indonesia Garut dengan nomor induk mahasiswa 2083206. Baik, sebelum itu ada yang tahu apa itu Sispokol PPDB? Nah, baik, Sispokol PPDB adalah produk open source karya anak bangsa yang dibuat oleh Agus Mujahir untuk seluruh sekolah dalam melakukan migrasi ke sistem berbasis teknologi informasi pada pelaksanaan PPDB secara online. Nah, di sini ada kata migrasi. Apa itu migrasi? Migrasi dalam konteks dunia teknologi informasi adalah sebuah proses perpindahan dari suatu lingkungan sistem ke sistem lainnya yang lebih baik pada suatu organisasi. Nah, di sini juga ada kata integrasi. Apa itu integrasi? Nah, integrasi sistem dalam dunia teknologi informasi adalah sekumpulan sistem informasi yang membentuk satu kesatuan utuh untuk mencapai tujuan tertentu dengan lebih komprehensif. Jadi, sistem integrasi dapat mengumpulkan beberapa sistem informasi yang berbeda untuk digabungkan maupun disinkronkan untuk membentuk sebuah kesatuan. Nah, di sini juga terdapat fungsi migrasi, integrasi, dan kaitannya dengan Sispokol PPDB ini. Salah satu fungsinya yaitu memindahkan data yang tadinya dalam bentuk konvensional ke sistem berbasis teknologi informasi. Nah, berikut ini merupakan video mengenai fitur-fitur implementasi dari Sispokol PPDB. Ini yang telah saya buat. Pada aplikasi Sispokol PPDB terdapat beberapa fitur yang diantaranya ada 7 fitur. Yang pertama ada fitur beranda, yang kedua ada fitur daya tampung, yang ketiga ada fitur daftar sekarang, yang keempat ada fitur verifikasi, yang kelima ada fitur login, yang keenam ada fitur hasil seleksi, dan yang terakhir ada fitur hubungi kami. Nah, untuk fitur beranda sendiri, tampilan di bawah ini merupakan tampilan dari fitur beranda. Di sini terdapat nama sekolah yaitu SMK Al-Farisi dan terdapat juga slogan carilah ilmu, pelajari dan bagikan. Nah, untuk fitur yang kedua yaitu fitur daya tampung. Di sini calon peserta didik dapat melihat berapa orang siswa yang dapat ditampung oleh SMK Al-Farisi pada tahun pelajaran 2022 sampai 2023. Dan di sini juga terdapat calon. Di sini masih kosong karena belum ada yang mendaftar. Fitur yang ketiga yaitu fitur daftar sekarang. Nah, calon peserta didik di sini diarahkan untuk mengisi jalur, data diri, data orang tua, dan menyisipkan foto. Nah, untuk jalur di sini terdapat 2 yaitu reguler dan prestasi. Di sini saya memilih reguler untuk sekolah asal SMK Muhammadiyah, untuk NISN, untuk nama diisi juga, untuk tempat lahir diisi juga, untuk tanggal lahir kita bisa menyetingnya. Untuk kelamin ada laki-laki atau perempuan, di sini saya memilih perempuan. Untuk agama juga terdapat pilihan, saya memilih Islam. Untuk status ada anak kandung maupun anak angkat, di sini saya memilih anak kandung. Untuk anak ke-1, untuk alamat juga diisi. Untuk nomor telepon, untuk email juga. Nah, yang selanjutnya yaitu mengisi data orang tua, data nama ayah dan data nama ibu. Alamatnya juga, pekerjaan ayah maupun pekerjaan ibu juga diisi. Untuk nomor telepon juga. Nah, di sini kita dapat menyisipkan file foto. Nah,
Nah, setelah semuanya terisi dengan benar, kita dapat mengirim formulir. Nah, maka sistem akan secara otomatis memberikan username dan password, yang mana username dan password ini harus diingat karena untuk masuk ke fitur verifikasi maupun fitur login dibutuhkan username dan password. Untuk fitur yang keempat yaitu fitur verifikasi. Nah, untuk verifikasi pendaftar atau calon peserta didik, kita masukkan username yang telah dikirim oleh sistem. Untuk passwordnya juga 9C20. Untuk jumlah bayarnya saya total 1 juta. Untuk tanggal bayarnya juga bisa disetting dan kita bisa menyisipkan file transaksi atau bukti transfer. Apabila ini sudah terisi semua, kita kirim verifikasi. Nah, setelah ini akan tampilan seperti ini. Silahkan hubungi panitia agar bukti transfer juga bisa segera dicek dan melanjutkan proses login. Nah, untuk fitur selanjutnya yaitu fitur login. Kita masukkan username 2022. Untuk passwordnya juga klik lanjut, maka akan tampil tampilan seperti ini. Login calon belum aktif, silakan lakukan verifikasi pembayaran terlebih dahulu. Nah, kita harus masuk ke localhost PHP My Admin. Masuk ke PPDB SMKS, cari PSB calon di sini. Lalu untuk ini kita ubah, scroll sampai ke bawah. Nah, di sini ada pilihan true or false. Karena di sini false, kita pindahkan ke true. Semuanya true. Nah, apabila sudah diubah, kita klik kirim. Kita masuk lagi ke localhost SMK Alfarisi, login lagi dengan memasukkan username, password juga. Lalu kita lanjut. Nah, di sini terdapat kartu ujian PPDB tahun ajaran 2022-2023 SMK Alfarisi Garut atas nama Olivia Oktaviani. Di sini ada bukti pembayaran tanggal 18 bulan 7 2022. Nah, kita kembali ke fitur daya tampung. Karena di sini sudah ada yang mendaftar, di sini akan diverifikasi 1 orang pendaftar. Nah, untuk fitur yang keenam yaitu fitur hasil seleksi. Nah, di sini akan tampil proses pendaftaran masih berlangsung. Verifikasi lulus atau tidaknya akan muncul ketika pendaftaran ditutup. Karena pendaftaran masih berlangsung, maka verifikasinya tidak muncul. Nah, untuk fitur yang terakhir adalah fitur hubungi kami. Nah, ketika siswa ingin menanyakan semua yang ada di PPDB, siswa dapat menghubungi nomor yang tersedia maupun alamat yang tersedia. Nah, di bawah ini terdapat juga alamat, email, serta nomor telepon. Nah, apabila kita ingin mengubah profil sekolah, maka kita harus terlebih dahulu masuk ke localhost admin. Caranya yaitu dengan menambahkan admin lalu slash.
Nah, di sini ada perintah untuk memasukkan username dan password. Username-nya diisi dengan admin, password-nya diisi dengan biasa wae. Password dan username dapat dilihat dari file config yang ada di Notepad. Kita klik lanjut. Nah, berikut merupakan fitur-fitur yang terdapat pada Syscopol PPDB untuk admin. Yang pertama ada fitur beranda, yang kedua ada fitur setting, yang ketiga ada fitur company file, yang keempat ada fitur PPDB. Untuk fitur beranda sendiri, di bawah ini merupakan tampilan dari fitur beranda sendiri. Di sini terdapat jumlah calon yang mendaftar. Di sini jumlah yang diterima yang telah diverifikasi oleh admin. Dan ada visitor. Nah, untuk mengubah profil sekolah, di sini terdapat dua pilihan, yaitu ganti password dan profil sekolah. Untuk mengubah profil sekolah, kita klik profil sekolah. Tunggu beberapa menit sampai muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk setting, kita dapat men-setting dari mulai nama, sekilas atau semboyan, alamat, telepon, dan lainnya. Setelah semuanya terisi atau setelah semuanya tersetting, kita simpan. Lalu di sini juga kita dapat menyisipkan logo sekolah dengan cara pilih file, masuk ke gambar, lalu kita sisipkan logo sekolah. Nah, di sini juga terdapat peta Google Map. Di sini ada alamat Google Map. Di sini kita hanya memasukkan alamat sekolah yang kita buat PPDB-nya. Lalu jangan lupa klik simpan. Nah, yang ketiga yaitu file company. Di sini terdapat slideshow, foto, video, IV visitor. Di sini terdapat PPDB. Nah, untuk data tahun pelajaran, data mata pelajaran, data ruang, data calon, nilai calon, dan calon yang diterima. Untuk kesimpulannya, fiturnya dapat digunakan untuk PPDB secara online dan dapat diintegrasikan dengan sistem lainnya, seperti sistem akademik yang tentunya dioptimalisasi terlebih dahulu. Sekian video yang dapat saya sampaikan mengenai aplikasi Syscopol PPDB, implementasi fitur. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.